MCU is back and I am back. Ya, akhirnya kita punya banyak konten menarik kembali dari MCU untuk didiskusikan. WandaVision menjadi pembuka MCU Phase 4 yang tayang secara eksklusif di Disney Plus untuk 2 episode awal. Ada banyak hal menarik yang bisa kita dapatkan dan menarik untuk kita breakdown. So, Universe, let's talk about it. Guess who? Wanda! Vision? Paul Bettany akhirnya kembali mendapatkan perannya sebagai Vision. Dan tentu saja kita kembali bisa melihat Wanda Maximoff yang diperankan oleh Elizabeth Olsen. Juga ada penampilan memukau dan menghibur dari Kathryn Hahn sebagai Agnes. Tapi apakah benar semenghibur itu? Atau justru kita sedang dikelabui karena series ini mengandung begitu banyak scene horor yang kita tidak sadari ketika pertama kali menontonnya. Untuk kalian yang belum sempat menonton series ini, kita berikan spoiler warning terlebih dahulu, karena setelah ini kita tidak bisa menghindarinya. Ini dia WandaVision. So, let's break it down. Sama seperti yang terlihat dalam trailer yang sudah dirilis sebelumnya, WandaVision ini dimulai dengan latar sebuah sitkom era tahun 1950-an dengan komposisi warna hitam putih yang mengelilingi kehidupan rumah tangga baru Wanda dan Vision. Episode pertama ini langsung menanamkan sebuah misteri besar mengenai bagaimana Vision bisa hidup kembali. Yang jelas ini bukan scene flashback meskipun mengambil era waktu tahun 1950-an. Karena pertama kali Wanda dan Vision sendiri bertemu dalam film Avengers Age of Ultron. I looked in your head and saw annihilation. Look again. Dalam film MCU terakhir yang menutup fase ketiga, kita bisa mengetahui nasib sebagian besar karakter MCU yang akhirnya kembali setelah terjadi blip oleh Profesor Hulk. Namun Vision tidak kembali karena pada dasarnya Vision ini sebenarnya tewas akibat dibunuh langsung oleh Thanos, bukan karena snap. Blip hanya membatalkan snap. Artinya Vision tidak bisa kembali begitu saja. Sama halnya dengan Natasha Romanoff. Entah akan dijelaskan di episode keberapa, yang jelas kita butuh penjelasan lengkap nantinya. Dan itu akan terjawab di series WandaVision ini. Episode pertama menceritakan Wanda yang sedang sibuk-sibuknya merapikan rumah barunya di sebuah kota kecil yang bernama Westview. Episode pertama ini stylenya sebagian besar terinspirasi dari beberapa sitkom era tahun 1950-an. Kita sebut saja The Dick Van Dyke Show. The Dick Van Dyke Show. Yang mana dekorasi rumah milik Wanda dan Vision di sini sangat mirip dengan series tersebut. Dinamika Wanda dan Vision juga sangat mirip antara Dick Van Dyke dan juga Mary Tyler Moore. Tapi bukan itu saja satu-satunya sitkom klasik yang menjadi inspirasi dari WandaVision. Gerakan khas Wanda untuk mewujudkan sihirnya merupakan sebuah callback scene yang menyenangkan untuk sebuah sitkom yang tentunya banyak orang yang tahu, yaitu Bewitched. Lalu ketika Wanda sedang kewalahan dengan tugas-tugas rumah tangganya, ini juga sangat terinspirasi dari sebuah sitkom yang berjudul I Love Lucy. Kita beralih ke karakter-karakter utama yang mencuri perhatian. Yang pertama adalah Agnes yang diperankan oleh Kathryn Hahn. Ini merupakan sebuah karakter yang sangat unik yang menggambarkan tetangga dari sebuah sitkom yang usil. Kehadirannya benar-benar sangat penting di episode pertama dan kedua series ini. Untuk penggemar komik mungkin akan terlihat sangat mirip dengan karakter dari Agatha Harkness. Memang masih belum jelas apakah Kathryn Hahn di sini akan memainkan karakter Agatha Harkness seperti yang ada di dalam sumber aslinya, karena di sepanjang film dia menamakan dirinya sebagai Agnes, bukan Agatha Harkness, karakter Marvel Comics yang memiliki ikatan yang sangat kuat dengan Wanda. Agak sedikit mencurigakan di bagian Agnes yang berulang kali memention nama Ralph yang mungkin saja adalah suaminya, padahal tidak pernah ada yang menanyakannya. The only way Ralph would remember our anniversary is if there was a beer named June 2nd. Not that Ralph ever wants to eat anything other than baked beans. Tidak ada petunjuk apa-apa mengenai siapa Ralph ini yang sebenarnya, tapi apakah dia adalah Mephisto, karakter yang dilayani oleh Agnes dalam series ini. Mephisto sendiri sudah berulang kali disebut-sebut oleh para fans dan beberapa rumor yang mengatakan kalau karakter inilah yang akan menjadi big villain untuk fase keempat MCU. Inkarnasi live actionnya sendiri pertama kali kita lihat dalam film Ghost Rider. Beralih ke Vision, kita kesampingkan dulu pertanyaan tentang bagaimana caranya Vision bisa hidup, lalu menjalani alur cerita yang benar-benar sangat aneh dalam series ini. Di opening scene, Wanda menyebut suaminya tersebut dengan kepala yang tidak bisa dihancurkan. My husband and his indestructible head. Ini sebenarnya merupakan sebuah ejekan yang realitanya tidak seperti itu. Kita tahu dalam Avengers Infinity War, Vision tewas setelah kepalanya diremukkan oleh Thanos. Berarti kepalanya bisa hancur kan?
beralih ke Wanda. Dalam episode pertama ini kita akhirnya bisa mendapatkan pengakuan langsung dari Vision bahwa Wanda Maximoff ini adalah orang Sokovia. Guess who? Oh, is that my host behind me? It certainly is. Lalu dalam adegan makan malam bersama dengan pimpinannya, kita sudah pernah membahas mengenai hal ini. Ada sebuah Easter egg yaitu House of M yang terdapat dalam botol minuman yang dituang secara sihir oleh Wanda. Easter egg baru yang kita temukan dalam WandaVision episode pertama ini terdapat dalam kalender yang menunjukkan tanggal 23 bulan Agustus. Tanggal tersebut merupakan hari yang penting bagi Wanda dan Vision, namun mereka tidak bisa mengingat apa arti dari tanda yang terdapat dalam kalender tersebut. Kalau digabungkan, maka kita bisa melihat sebuah referensi ke 238 yang merujuk kepada salah satu komik Marvel yaitu Avengers isu nomor 238 yang menceritakan tentang Vision yang kembali diaktifkan setelah petualangan sebelumnya di mana dia dinonaktifkan setelah memasuki sebuah medan energi magic. Berikutnya, gambar yang terdapat dalam kalender juga merupakan gambar yang ada dalam koran Westview Herald yang dibaca oleh Vision, menunjukkan kalau kalender dan koran tersebut dibuat atau diproduksi oleh perusahaan yang sama yaitu Westview Herald. Berikutnya, dasi milik Vision yang memiliki pola yang sangat menarik juga, dengan pola titik yang lebih mirip kepada sebuah diamond yang sepertinya memiliki sebuah makna yang besar di baliknya. Pola diamond seperti ini juga terlihat di beberapa ornamen dan dekorasi set series WandaVision ini. Kalau berbicara tentang diamond, maka kita bisa mengaitkannya dengan Mind Stone yang akan kita lihat kembali di Marvel Cinematic Universe melalui WandaVision ini. Pola diamond yang ada dalam dasi milik Vision sendiri berjumlah 4 yang mungkin menjadi simbolisasi dirinya sebagai pasangan suami istri bersama dengan Wanda. Kemudian yang 2 lagi adalah anak kembarnya yaitu Wiccan dan Speed. Salah satu hal menarik lainnya, series ini memiliki iklan fiktif yang memperlihatkan sebuah promosi teknologi pemanggang roti atau toaster yang diproduksi oleh Stark Industries. Memang kelihatannya ini adalah sebuah Easter egg yang tidak terlalu berbahaya dan bahkan mungkin lebih ke arah lucu. Tapi perlu untuk kita ingat bahwa Stark Industries sebenarnya memiliki keterkaitan dengan trauma yang dirasakan oleh Wanda Maximoff dan juga Pietro Maximoff yang membuatnya terlihat membenci Tony Stark di awal debutnya di MCU. Dalam adegan terakhir, Mrs. Hart menyuruh suaminya Arthur Hart yang adalah bos Vision di kantornya untuk berhenti mendesak Wanda dan Vision mengenai pernikahan mereka. Hingga akhirnya setelah Arthur Hart tersedak, kita bisa melihat sesuatu yang menakutkan sekaligus mencurigakan. Ketika seruan stop itu sebenarnya diarahkan oleh Mrs. Hart kepada Wanda untuk menghentikan aksinya mengerjai suaminya. Setelah Vision menolongnya, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa, yang menandakan pocket reality ciptaan Wanda ini sebenarnya juga melibatkan pikiran dan ingatan orang-orang yang ada di dalamnya yang begitu mudah termanipulasi dan bahkan terhapuskan. This guest is leaving your home. Lalu WandaVision episode 1 ini diakhiri dengan adegan yang mengkonfirmasi bahwa Westview sedang dipantau oleh salah satu agen dari SWORD, di mana di layar di sebelah kiri kita bisa melihat logo SWORD. Di bagian atas dari layar tersebut juga terdapat 2 kurva spektrum, yang satunya berwarna merah, yang satunya lagi berwarna hijau. Kemungkinan yang berwarna merah itu adalah sebuah spektrum yang menganalisis pergerakan dan aktivitas milik Wanda Maximoff, sementara yang warna hijau adalah milik Vision. Tapi apa urusannya SWORD memantau dan memata-matai WandaVision? Di komik, SWORD ini adalah organisasi yang memantau bumi untuk melindungi planet tersebut dari ancaman luar angkasa. Dalam poster WandaVision baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa ternyata SWORD telah didesain ulang untuk Marvel Cinematic Universe. Organisasi ini diberikan akronim baru, yaitu Sentient Weapon Observation Response Division. Dengan kata lain, mereka bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi manusia super. SWORD ini sepertinya merupakan evolusi dari kesepakatan Sokovia yang memandang manusia super sebagai sebuah senjata hidup alias sentient weapons, yang tentu saja tidak diragukan lagi mereka sebenarnya sangat memprihatinkan, apalagi mengingat peran Wanda dalam film Captain America Civil War. Dalam credit title kita bisa melihat efek pixel yang begitu keren dan membentuk objek-objek yang penting yang terlihat dalam series, seperti misalnya rumah yang ditempati oleh Wanda dan Vision. Bagi para pembaca komik, tentu saja mereka akan mengenalinya, di mana terlihat sebuah restrukturisasi realisasi
visualitas yang sangat mirip dan terinspirasi dari komik House of M. Khususnya cara Wanda menata ulang realitas dengan memecah dirinya menjadi berbentuk seperti balok. Menariknya piksel-piksel tersebut didominasi dengan dua warna yaitu merah dan hijau. Lagi-lagi merepresentasikan dua karakter utama kita yaitu Wanda Maximoff dan Vision. Itu dia beberapa detail yang berhasil kita dapatkan dalam series WandaVision yang baru-baru ini tayang di Disney Plus. Untuk breakdown WandaVision episode kedua season pertama akan segera kita rilis. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bersedia bergabung di membership community. It's time with this hangout. My name is Eka. Stay safe and until next time.